down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Salmana Najwa Lubaba, dan yang kedua Rosita Cahyamingrum, dan yang ketiga Purwatia Ayurina. Di sini kami akan melanjutkan presentasi dari materi kelompok 3, yaitu tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Untuk pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan proses kelompok. Pada pendekatan proses kelompok ini yaitu di mana kerja kelompok atau membutuhkan kemampuan guru untuk menciptakan momentum yang mendorong kelompok di dalam kelas sehingga kelas tersebut menjadi produktif. Di sini peran guru itu menjadi tugas utama untuk memelihara kelompok menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Berdasar asumsi ini, berarti seorang guru kelas itu harus bisa membentuk dan mengaktifkan peserta didiknya untuk bekerja sama dalam kelompok atau sebuah diskusi. Selanjutnya yaitu pendekatan sosial emosional. Di sini yaitu antara guru dan pendidik, antara guru dan peserta didik itu harus menciptakan hubungan yang harmonis. Kondisi yang memungkinkan di mana berlangsungnya kegiatan pembelajaran ini menjadi efektif. Iklim sosio-emosional yang bergantung pada guru dalam usahanya untuk melakukan kegiatan pembelajaran ini didasarkan dengan hubungan manusiawi yang efektif. Jadi di sini pendekatan sosial emosional yaitu sebuah pendekatan yang harus kita buat, pendidik itu harus membuat atau menjalin hubungan sosial yang baik kepada peserta didiknya sehingga nanti akan terjadi pembelajaran yang efektif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosita. Yang selanjutnya pendekatan buku, masa atau resep. Pendekatan resep ini dengan memberi satu daftar yang menggambarkan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh guru. Yang keempat, pendekatan perilaku, yaitu suatu proses untuk mengubah tingkah laku murid atau peserta didik yang buruk menjadi baik. Pada asumsi ini, guru atau wali diharuskan berusaha menyusun program belajar yang mungkin peserta didik akan mewujudkan perilaku yang tidak akan mewujudkan perilaku yang baik menurut norma berlaku di lingkungan. Pada asumsi ini, wali atau guru diharuskan untuk melakukan usaha mengulangi program atau kegiatan yang baik bagi terbentuknya tingkah laku tertentu terutama pada peserta didik. Yang kelima yaitu pendekatan efektif atau pluralistik. Karena dalam praktiknya pendekatan eklektik menggunakan semua teori konseling, maka pendekatan ini tidak pernah menggunakan konsep-konsep teori secara tetap, tetapi akan memilih konsep teori yang paling sesuai dengan masalah peserta didik. Oleh karena itu, pendekatan eklektik bersifat fleksibel dalam penggunaannya. Jadi, pendekatan eklektik disebut juga dengan konseling integratif atau pendekatan sistem. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang sesi pertama kita buka untuk 3 penanya. Silakan untuk bertanya. Izin bertanya, Mbak. Baik, silakan. Bagaimana cara mewujudkan pengelolaan kelas
usia dini agar anak itu merasa nyaman dan kondusif dalam pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Izin bertanya. Silakan. Pendekatan resep yaitu sebuah pendekatan dengan memberi satu daftar yang menggambarkan apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan oleh guru. Nah, pertanyaannya, apakah pendekatan ini memerlukan contoh dalam implementasinya? Terima kasih. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas dalam pelaksanaan proses pendidikan? Baik, untuk pertanyaan kami diskusikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya Mbak Nurlaila. Di sini saya jelaskan kembali mengenai pendekatan resep atau buku, yaitu pendekatan bentuk rekomendasi yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru. Kemudian contohnya yaitu di sini tadi pertanyaannya apa perlu dicontohkan dalam implementasinya? Itu ya perlu dicontohkan dalam implementasinya seperti apa? Yaitu seperti menegur siswa secara empat mata. Namun jangan sekali-kali dengan meninggikan suara saat waktu menegur siswa itu tadi. Jadi kita harus bisa mengontrol emosi kita. Kemudian contoh lagi yaitu tegas dan bertindak adil dalam memutuskan suatu perkara. Ketika semisal anak sedang bertengkar, itu kita harus tegas dalam memberikan keadilan. Kemudian contohnya lagi yaitu jangan pandang bulu dalam memberikan penghargaan. Maksudnya gini, ketika di kelas ada yang berprestasi tapi dia orangnya introvert atau gimana, intinya kita jangan memilih-milih sifat anak itu seperti apa gitu, kita jangan memilih-milih gitu. Kalau dia berprestasi ya kita berhak untuk memberikan dia reward seperti itu. Kemudian contoh selanjutnya yaitu selalu meyakinkan diri bahwa siswa itu mengetahui semua peraturan yang ada. Jadi kalau dalam bahasa religiusnya kita husnuzon, berprasangka yang baik terhadap siswa kita gitu. Kemudian yang keenam yaitu tetap konsekuen dalam menegakkan peraturan. Jadi pendekatan di sini itu lebih mengarah pada evaluasi pada tindakan yang kita akan lakukan gitu. Mungkin bisa dipahami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Niam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Niam. Dengan soalnya yaitu bagaimana cara mewujudkan pengelolaan kelas yang anak usia dini merasa nyaman dan kondusif dalam pembelajaran di kelas. Yaitu dengan menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati. Contohnya saat suasana kelas sedang tidak kondusif, pendidik harus mampu meredamkan suara menjadi lebih tenang. Namun tantangannya pendidik harus menghindari bantahan atau suara yang tinggi. Yang kedua, berikan dukungan siswa dalam belajar. Setiap siswa mampu punya waktu berbeda untuk berkembang dan menangkap pelajaran. Siswa yang biasanya itu ada yang cepat paham, ada yang tidak paham. Yang ketiga, menjadi guru yang menyenangkan dalam pembelajaran di kelas. Membangun komunikasi yang baik, menganggap siswa sebagai anak sendiri. Mampu cara yang dilakukan agar disenangi oleh siswa. Terima kasih. Saya akan
menjawab pertanyaan dari Meliana. Bagaimana cara mengatasi masalah dalam pengelolaan kelas dalam melaksanakan proses pembelajaran? Yang pertama, jangan menegur siswa di hadapan teman-temannya. Yang kedua, dalam memberikan peringatan kepada siswa, janganlah mempergunakan nada suara yang tinggi. Selanjutnya, bersikaplah tegas dan adil terhadap semua siswa. Yang keempat, jangan pilih kasih. Kesimpulannya yaitu pengelolaan kelas adalah suatu upaya yang guru lakukan untuk terciptanya suasana pembelajaran di lingkungan di kelas yang kondusif untuk tercapainya kondisi yang optimal sesuai yang diharapkan oleh guru dan peserta didiknya. Dan apabila ada gangguan pada pembelajaran dapat dikendalikan oleh peserta didik. Demikianlah presentasi dari kelompok 4 dengan tema pendekatan dalam pengelolaan kelas. Ada kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi